Yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah Masjid Darussalam. Sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal, kemudian sampai dengan marbot masjid. Sahabat Indonesia Channel. Pendakwah, Ustadz Yusuf Mansur, diserbu puluhan korban, dugaan kasus investasi batu bara miliknya, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Kedatangan masa korban, investasi batu bara itu bertujuan, untuk meminta tanggung jawab Yusuf Mansur. Korban, berjumlah 30 orang itu, berasal dari pengurus, dan jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Berikut fakta-fakta rumah Yusuf Mansur, yang diserbu puluhan korban, investasi batu bara, yang telah Indonesia Channel rangkum. Ada 250 anggota. Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Heri M. Yusuf, mengatakan ada sekira 250 anggota yang mengikuti program investasi milik Yusuf Mansur. Dari ratusan orang, ada sejumlah anggota yang menggelontorkan uang hingga miliaran, juga rumah untuk investasi batu bara milik Yusuf Mansur. Tak tanggung-tanggung, ada jemaah yang menginvestasikan hingga 3,6 miliar rupiah, dan tak mendapat keuntungan apapun. Sebar tawaran di masjid. Menurut Heri, para korban investasi Yusuf Mansur, merugi hingga total 46 miliar rupiah. Heri menceritakan, awal mula Yusuf Mansur, menawarkan investasi pada para pengurus, dan jemaah masjid. Dia, Yusuf Mansur, datang ke Masjid Darussalam. Terus dia mempresentasikan bisnis di dalam masjid, ujar Heri, dikutip dari media Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Tergiur keuntungan besar, setiap bulan, 250 korban akhirnya menggelontorkan uang, untuk investasi batu bara Yusuf Mansur. Sampai jual rumah. Heri mengakui, sebelumnya ada 2 jemaah, yang sudah merasakan keuntungan. Namun keuntungan tersebut, hanya didapat korban selama beberapa bulan. Dari 250 orang investor, uang yang terkumpul waktu itu, mencapai 46 miliar rupiah, ujar Heri. Bahkan, seorang investor sampai menjual rumah, untuk mengikuti investasi batu bara, milik Yusuf Mansur. Dari hasil menjual rumah, korban berinisial NK, mendapat uang 700 juta rupiah. Terus yang 500 juta rupiah, diinvestasikan ke batu bara, katanya. Kini, NK tak memiliki tempat tinggal, dan justru mengontrak rumah. Marbot masjid jadi korban. Lebih lanjut, Heri kembali mengungkap fakta miris lainnya, dalam kasus ini. Ia menyebut ada marbot masjid, yang turut menjadi korban. Marbot masjid tersebut bahkan harus kehilangan uang 80 juta rupiah. Besarannya investasi, enggak sama. Kalau marbot masjid, itu ya paling nilainya investasi, jutaan rupiah, ucap Heri. Tapi kalau seperti Pak Z, seorang lawyer, dia mengeluarkan uang 80 juta rupiah investasinya. Diduga kabur. Saat penggerudukan terjadi, Ustadz Yusuf Mansur tidak berada di rumah. Ustadz Yusuf Mansur, disebut kabur dari massa. Padahal, massa menuntut penjelasan, dari Ustadz Yusuf Mansur. Ya dia, Yusuf Mansur, kabur kok, kata Heri. Pada saat rumah, Ustadz Yusuf Mansur digeruduk, tidak ada satu anggota keluarganya yang muncul. Namun ada seseorang yang mengaku, sebagai kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur muncul. Meski begitu, Heri merasa tidak yakin, kepada orang yang mengaku sebagai kuasa hukum, Ustadz Yusuf Mansur. Enggak ada pihak keluarga Yusuf Mansur, tapi ada yang mengaku dari kuasa hukumnya. Saya enggak yakin, kalau itu kuasa hukumnya, kalau dia kuasa hukumnya, harusnya menunjukkan suratnya, kata Heri. Selalu berhati-hati, waspada dan jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton, dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.